Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzatullah Farnas Alflasani dengan NIM 2250501071111076. Di sini saya akan menyampaikan tugas manajemen reproduksi. Saya akan menjelaskan calving interval dan faktor-faktor penyebab calving interval pada ternak sapi. Calving interval merupakan jumlah hari atau bulan antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya, yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi ternak. Panjang pendeknya selang beranak merupakan pencerminan dari fertilitas ternak. Selang beranak dapat diukur dengan masa laktasi ditambah masa kering, atau waktu kosong ditambah masa kebuntingan. Selang beranak yang lebih pendek menyebabkan produksi susu per hari menjadi lebih tinggi, dan jumlah anak yang dilahirkan pada periode produktif menjadi lebih banyak. Selang beranak yang ideal pada sapi perah adalah 12 bulan, termasuk selang antara beranak dengan perkawinan pertama setelah beranak. Selanjutnya, jarak beranak yang panjang disebabkan oleh anestrus pasca beranak, yaitu 62%, gangguan fungsi ovarium dan uterus 26%, dan 12% oleh gangguan lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi calving interval. Yang pertama, umur pubertas, di mana umur saat organ reproduksi mulai berfungsi dan perkembangbiakan terjadi. Umur sapi darah saat pubertas berkisar 8 hingga 18 bulan, dengan bobot badan sekitar 260 kg. Selanjutnya ada umur pertama kali melahirkan. Yang ketiga, interval antara beranak pertama dan birahi berikutnya. Waktu antara beranak pertama dan birahi pertama setelahnya. Estrus pertama setelah beranak yang lebih panjang akan memperpanjang calving interval. Faktor yang keempat yaitu interval antara beranak dan perkawinan berikutnya. Waktu antara beranak dan perkawinan berikutnya, sapi sebaiknya dikawinkan 60 hingga 80 hari setelah beranak untuk memastikan involusi uteri yang sempurna. Faktor yang kelima, skor kondisi tubuh atau BCS, tingkat kesehatan dan kecukupan nutrisi ternak betina. BCS yang baik dikaitkan dengan kinerja reproduksi yang lebih baik. Yang keenam, service per conception, jumlah perkawinan atau inseminasi hingga diperoleh kebuntingan. Nilai rendah menunjukkan kesuburan yang lebih tinggi. Faktor yang ketujuh yaitu faktor waktu kosong, di mana jarak waktu antara beranak dan kebuntingan berikutnya idealnya yaitu tidak lebih melebihi 120 hari. Selanjutnya, faktor ke-8 yaitu lama laktasi, di mana masa sapi menghasilkan susu biasanya 305 hari. Dan terakhir, periode laktasi, di mana calving interval paling lama terjadi pada sapi laktasi pertama dan kedua, sedangkan selang beranak paling singkat pada sapi laktasi kelima dan keenam. Produktivitas optimal harusnya menjadi tujuan setiap produsen pedet, dan produktivitas dimulai dengan sapi menghasilkan setidaknya satu pedet setiap 365 hari. Dengan pengelolaan yang tepat, termasuk program kesehatan dan gizi yang baik, tujuan tersebut dapat dicapai dengan mudah dengan upaya-upaya untuk memperpendek jarak beranak atau calving interval. Pada ternak sapi bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: yang pertama, deteksi estrus yang tepat, di mana melakukan pengamatan yang cermat terhadap perilaku ternak sapi untuk mengidentifikasi masa estrus dengan tepat. Hal ini memungkinkan untuk melakukan inseminasi pada waktu yang tepat, sehingga meningkatkan kesempatan keberhasilan reproduksi. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia, melakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan bagi peternak dan inseminator tentang teknik-teknik pemeliharaan dan reproduksi ternak sapi yang baik. Yang ketiga, manajemen pakan yang baik, memberikan pakan dengan kualitas dan kuantitas
yang memadai selama masa kebuntingan dengan memperhatikan asupan nutrisi dan energi yang seimbang. Hal ini dapat membantu memastikan kondisi kesehatan yang optimal bagi sapi betina selama kehamilan, sehingga dapat mengurangi resiko komplikasi dan meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi. Yang keempat, penyapihan dini. Melakukan penyapihan dini terhadap pedet yang baru dilahirkan sehingga sapi betina dapat pulih dengan cepat setelah melahirkan dan siap untuk kawin kembali dengan lebih cepat. Yang terakhir, pencegahan kematian embrio dini. Mengurangi resiko kematian embrio dini dengan memperhatikan kondisi lingkungan, manajemen pakan yang baik, dan penerapan praktik-praktik pemeliharaan yang tepat. Hal ini akan membantu menghindari perlunya kawin berulang akibat keguguran atau kematian embrio. Dengan mengimplementasi langkah-langkah tersebut secara efektif, diharapkan dapat memperpendek jarak beranak pada ternak sapi dan meningkatkan produktivitas peternak secara keseluruhan. Penjelasan dari video ini adalah kunci utama dalam pengeluaran susu musim semi adalah dengan memiliki periode kelahiran yang kompak, terutama pada bulan Februari hingga Maret. Lebih dari 1/10 sapi melahirkan setelah bulan April, yang dapat mengakibatkan biaya makanan yang lebih tinggi dan hasil susu yang rendah. Terdapat dua pendekatan untuk mempercepat interval kelahiran hingga kehamilan pada sapi yang melahirkan lewat pemeliharaan sekali sehari. Dapat membantu menjaga kondisi tubuh sapi yang meningkatkan tingkat kehamilan. Pemeliharaan sekali sehari setelah melahirkan dapat mempercepat siklus bunting dan meningkatkan tingkat kehamilan. Biasanya, sapi yang dipelihara sekali sehari akan bunting dalam waktu 50 hari. Setelah melahirkan dengan hasil susu yang lebih baik, protokol sinkronisasi dapat digunakan untuk merangsang siklus bunting pada sapi. Penggunaan protokol ini dapat memastikan tingkat kehamilan yang lebih tinggi pada sapi yang melahirkan. Lewat intervensi ini dapat meningkatkan keuntungan dari sapi yang melahirkan lewat dibandingkan dengan tidak melakukan tindakan apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.